Aku juga kok padahal sih hampir 9 tahun di sini kok terus 7 tahun. Sudah 5 tahun ya. Gak terasa. Hari berdoa buat Mas Andri. Ke depan nanti kita berdoa Mas Andri dan juga Axel kita doakan buat keluarga ini. Bila keluarga ini semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari angkat tangan buat keluarga yang sudah 5 tahun. Bapak kami bersyukur buat kasih-Mu memberkati saudara kami Mas Andri, juga Mbak Sri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu mempererat mereka Tuhan Yesus, pernikahan kudus mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati keluarga ini Tuhan Yesus. Jadikan berkat, berikan kekuatan yang baru, hati yang baru dalam melayani Tuhan, sehingga mereka semakin berapi-api melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Kami percaya sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga ini Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus banyak juga akan kemenangkan oleh keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, mari belajar hari ini dari Bilangan 11 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya punya gambar. Ini gambar apa sebenarnya? Bebek. Oh bebek. Kepuyuh. Burung puyuh atau gemak kalau dalam bahasa Jawa. Enggak tahu bahasa Kalimantan itu gemak itu apa ya? Apa enggak suka? Burung puyuh ya. Jadi mungkin sama dari bahasa-bahasa bahasa suku mungkin hampir sama, burung puyuh. Nah, saudara, kenapa burung puyuh? Mari kita belajar tentang ibrot ta'awa, saudaraku. Ibrot ta'awa itu adalah pemakaman bagi orang-orang yang rakus, saudara. Nah, kita belajar dari Bilangan 11 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Apakah sudah ketemu? Ketemu yang kita baca secara bergantian. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudara, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu berkumpul pada burung-burung itu. Setiap orang yang mengumpul pada sebuah kemudian mereka mengatakan selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah muka Tuhan dari bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Mari bersama-sama dari Ibrot ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Mesir, dan mereka tinggal di situ. Nah, saudara, mari perhatikan hal ini. Inilah perjalanan orang Israel dari Laut Teberau, saudaraku ya. Ini sebuah penyeberangan yang luar biasa, dan persinggahan-persinggahannya juga ada berbagai kejadian yang luar biasa juga. Kalau kita belajar sebelum ada burung puyuh, Tuhan sudah membuat mujizat dengan mana. Saudara masih ingat tentang mana? Apakah mana itu? Mana? Roti yang dari Tuhan. Mereka mengumpulkan mana? Nah, saudara, ada beberapa hal yang mari perhatikan hal ini dari Laut Teberau. Lalu ada padang gurun Sin, ada Doka, ada Aus, ada Rafidim, ada Gunung Sinai, dan Ibrot ta'awa, dan masih ada 19 persinggahan lagi yang terjadi, dan ada banyak mujizat dengan kejadian-kejadian setiap persinggahan. Ini ada di Bilangan 33, saudaraku. Saudara bisa membukanya di sana. Saudara, di setiap tempat itu ada kejadian yang luar biasa, yang selalu ada saja. Jika saudara memperhatikan bagaimana mereka selalu mengeluh, mereka selalu ada pada waktu itu ketika mereka lapar ngamuk sama Musa. Saudara, mereka tuh orang yang non sewu, yang hidupnya lanjut dari firman sampai pembukaan kemarin, yang hidupnya hanya ngatung. Mereka tidak pernah mau
mereka tidak pernah tahu bahwa Tuhan sebenarnya sedang mendidik mereka. Orang-orang yang hidupnya selalu manja, saudara. Karena apa? Bahkan kalau bisa mandi dimandiin deh seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau sesuatu bekerja. Padahal ketika mereka ada di Mesir, mereka diperbudak oleh Mesir. Ketika mereka di Mesir, mereka bangsa budak yang selalu dianiaya. Ketika salah dihajar, dipecut, apalah seperti itu. Mereka nggak pernah berpikir bahwa segala sesuatu terjadi ada kemerdekaan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka dimerdekakan oleh Tuhan, mereka menjadi orang yang sangat manja. Kenapa manja? Saudara, saya mau bagikan dua bagian hari ini. Mereka itu rakus dan tamak. Perhatikan di ayat yang ke-11 ayat 4. Ini ayat yang sangat kasar sekali. Orang-orang ngamuk. Ngetamone kok ndak dikrongan, eneng teror neh gitu. Yang ada di antara mereka memasukkan nafsu rakus dan orang Israel menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara, bagaimana mereka sampai Alkitab mencatat sesuatu hal yang sangat kasar sekali? Karena mereka rakus dan tamak. Mereka itu orang yang over, mereka orang yang caper, mereka orang yang pengen selalu diperhatikan oleh pemimpinnya. Mereka orang yang selalu diperhatikan oleh, pokoknya itu aku fokusnya seperti itu. Saudaraku, sehingga mereka rakus dan tamak karena tidak mendapatkan bagian menjadi pemimpin ke-70 para tua pada waktu itu. Saudaraku, rakus dan tamak itu hampir sama, tetapi tamak itu lebih parah lagi. Kenapa? Yos, ngono seperti itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana Alkitab sampai mencatat kasarnya tulisan ini? Karena apa? Rakus dan tamak. Saudara, mereka itu orang yang tidak mau bekerja, orang yang senantiasa senandung. Pada sudah bisa perhatikan, mereka itu kan ketika pergi dari Halte Berau menyeberang Halte Berau, sudah punya. Mereka menjadi orang yang merdeka. Mereka membawa bekal yang luar biasa. Mereka boleh bercocok tanam, tidak setiap tempat mereka jalan terus tidak kok. Sehingga ada persinggahan-persinggahan tadi. Karena apa? Karena mereka boleh bertani, boleh bercocok tanam, bahkan boleh menyembelih bawa lembu domba seperti itu. Sampai Musa ayat selanjutnya dikatakan, bagaimana aku bisa menyediakan daging buat mereka Tuhan? Aku ini sendiri, mereka puluhan ribu Tuhan. Bagaimana aku bisa menyembelih kambing domba? Bagaimana aku bisa menyembelih lembu? Dan bahasa saya seperti itu, saudara. Kenapa? Saking stresnya Musa ketika mereka menuntut. Saudara, padahal kalau mereka mau bekerja, mana sudah dikasih. Saudara, kalau membaca Alkitab, mana itu diberikan sampai ujung perbatasan Kanaan. Ini luar biasa. Kalau mereka pengen daging, mereka punya lembu sapi, mereka punya kambing, bahkan mungkin punya bebek, mungkin jadi ayam bakar, bebek bakar gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi mereka orang yang sangat malas, sehingga mereka ngamuk sama Musa, di Mesir itu daging udah banyak, aku tinggal makan nggak usah bayar. Ya naik gratisan toh, akhirnya malah seperti itu. Daging itu sana banyak, orang usah bayar Musa. Aku makannya bermana terus. Mungkin ada, mungkin Tuhan sampai memberikan burung puyuh ini saudaraku 1 bulan lamanya. Dan 1 bulan lamanya saya nggak tahu berapa orang yang dikuburkan oleh Musa. Karena orang-orang yang rakus dan tamak ini selalu ada. Ketika mangan belum sampai di mulutnya, sudah kalau puyuh benar, aroma saudara kalau bocah cilik sih oke ya, saudara. Karena saya waktu kecil katanya ya, kalau dikasih sesuatu itu harus 2. Jadi nyale seperti itu, dikasih mungkin seperti ini. Kalau sini nggak pegang pasti saya ngamuk. Waktu itu karena nih mesum. Dan apa? Orang imbang dia gini, enak ini. Mungkin seperti itu benar saya, saudara. Orang yang tidak pernah mau bekerja, ongkah
bukan enaknya dapat rezeki, dapat berkat, dapat mangan, dapat minum, dapat mana? Segala sesuatunya. Mereka orang-orang yang tidak pernah mau diproses. Setiap hidup manusia itu punya proses yang masing-masing. Setiap petani juga punya proses. Setiap pekerja punya proses. Setiap bisnis kan juga punya proses. Ada waktunya untuk berhasil, ada waktunya ketika harus terkadang gulung tikar mengalami. Ada waktunya untuk gagal, ada waktunya terkadang harus kalahkan, tapi ada waktunya ada kemenangan demi kemenangan. Saudara, mereka orang yang tidak mau diproses, yang enaknya sendiri. Musa, aku butuh daging nih. Padahal mereka menyembelih bebek kan bisa kalau hanya butuhnya banyak sedikit. Mereka menyembelih ayam kan bisa kalau hanya butuhnya sedikit, sudah. Menyembelih sapi kalau mungkin patungan bisa juga, sudah punya. Tapi mereka tidak pernah mau. Mereka pengennya cuma tinggal nangkep, goreng, nangkep, delek seperti itu, sudah punya. Ini yang terjadi sehingga Tuhan murka pada waktu itu karena apa? Mereka orang tidak mau diproses hidupnya. Saudara, ingatlah baik-baik untuk menikmati kasih Tuhan, supaya kita tidak sampai terjadi ibrat tawa dalam hidup kita semuanya. Ingatlah baik-baik, harus siap diproses. Ada amin. Harus siap diproses ke Tuhan. Katakan amin. Tengok kanan kirimu, katakan kamu harus siap diproses Tuhan. Proses terkadang gak enak. Proses itu gak nyaman. Proses gak bisa menikmati keindahan. Proses itu kadang menyakitkan. Tapi setiap proses itu ada hasil yang luar biasa. Saudara, seringkali kita mendengar bagaimana emas itu ditempa untuk menjadi emas yang luar biasa. Dia harus masuk dalam dapur tuangan, dan saya nggak tahu berapa derajatnya, sampai dilebur semuanya seperti itu, sampai kotoran-kotoran itu hilang. Dan akhirnya dicetak menjadi emas, dan menjadi emas yang luar biasa. Saudara, bahkan kalau saudara senang dengan emas-emasan, yang ibu-ibu senang dengan emas-emasan, ya, Mas Daniel, Mas Tuki, Mas Yanto, Mas Bagus, Mas Hendy. Ya iyalah, maksud senang orang ibu nggak mungkin ya. Setiap emas itu ada karatnya, ya betul. Ada karat apa? Berapa karat di Indonesia ini maksimal? 24 karat ya, 24 karat. Bahkan emas-emas yang jenengan pakai itu katanya itu hanya 22 karat. 22 karat sudah paling tua. Kenapa? 24 karat itu rapuh seperti itu, sehingga butuh logam yang lain itu disebut dalam emas itu. Saudara, kenapa ada tingkatan emas 22 karat, 24 karat, 20 karat? Kira-kira saudara, ada proses di sana. Proses mendapatkan emas berapa karat yang diinginkan. Saudara, jika ingin mendapatkan emas yang terbaik dalam hidup saudara, prosesnya juga luar biasa dari itu. Kalau kau ingin mendapatkan proses emas yang 24 karat, tapi hasilnya hanya mungkin 5 karat, mungkin prosesnya engkau melenceng sana atau melenceng ke sini. Mungkin orang berkata, tapi aku sudah kalau sudah siap diproses. Iya, karena banyak orang-orang lari dari proses sekalipun kembali lagi. Saudaraku, harus disiap diproses dalam koridornya Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang siap diproses, orang tidak mungkin rakus dan tamak dalam hidup. Rakus dan tamak ini bukan hanya masalah burung puyuh tadi, tapi terkadang juga masalah harta benda. Rakus dan tamak ketika orang lain itu berhasil dalam bisnisnya, selalu konotasinya jelek terus. Wah, jangan-jangan kayak nano enak sing beberapa saya bukan cekcok tetapi tukarnya warung. Nah seperti itu. Ketika ada salah satu warung yang sangat ramai seperti itu, menurut dia makanannya nggak enak. Menurut saya enak. Terus saya nggak ngaku Pak. Saya itu apa namanya nggak gumun. Kalau
warung tersebut ramai dan gak enak lagi. Itu menurutmu, menurut mereka enggak seperti itu. Pasti ada sesuatu. Bahwa konotasi jangan jelek seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang Jawa terbiasa kalau bisnis dengan kuliner terkadang harus pakai katanya pesugihan, gitu. Harus pakai tumbal, harus pakai ini dan itu seperti itu. Sudah, tapi orang tidak pernah proses berapa tahun dia mendirikan warung makan. Berapa lama dia mendirikan di sana? Tidak setahun, 2 tahun selesai, tapi berpuluh-puluh tahun prosesnya sampai mendapatkan brand. Sehingga nama brand itu sangat penting. Banyak yang bertentang, banyak yang adu hukum di pengadilan hanya gara-gara nama sebuah brand. Beberapa tahun yang lalu ada namanya Bensu, geprek Bensu. Ada yang bilang itu siapa? Ruben Onsu, ternyata bukan. Benny Susanto atau sobat seperti itu yang dimenangkan oleh Benny Susanto. Ada lagi, terus yang beberapa tahun kemarin lagi yang glowing pill, apa sebenarnya? Ya, skincare MS Glow tidak salah itu diperbanyak lagi. Karena apa? Namanya sama, ini milikku karena nama brand sangat penting, karena sangat lama untuk usaha ini. Saudara, sehingga orang-orang ketika orang-orang yang seperti itu hidupnya akan selalu konotasi selalu jelek. Jangan sampai kita punya konotasi jelek ketika saudara kita belajar. Amin. Tapi kita harus belajar bagaimana caranya. Kita harus belajar untuk mendapatkan ini, bagaimana kita caranya. Bukan konotasi terus kita terus jelek, pikirannya jelek, terus cara pikir kita jelek dari orang itu. Sebuah kesalahan besar. Saudara, mari belajar seperti Musa, bagaimana hidupnya dipakai Tuhan, menikmati proses demi proses. Sekalipun orang-orang yang dia pimpin orang-orang yang rakus dan tamak, tapi dia tetap diproses Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ketika mereka banyak yang mati, saya yakin Musa bersedih, bertawa. Dan saya yakin bukan hanya puluhan, tapi bahkan ratusan orang mati di sana. Bagaimana 1 bulan Tuhan memberikan burung puyuh terbang atau seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan 1 bulan selalu ada burung puyuh seliweran tempat kita. Nah, burung puyuh siji ya oke, Bapak Ibu. Nah, tengah kan burung puyuh yo di ngalas. Kalau kita di ladang, kalau kita kan nggak kaget ada burung puyuh, ada manuk gema tadi kan kita nggak kaget. Manuk gema saya beli apa nih? Doke, kayak doke seperti itu ya. Kita nggak kaget nih doke seperti itu. Itu baru 1 atau 2. Bayangkan jika ada jutaan burung puyuh atau mungkin miliaran burung puyuh itu mempengen buat 1 bulan lamanya. Kayak wabah sudah ya. Kayak walau sih. Kita bisa bayangkan bagaimana burung puyuh ini 1 bulan hingga kesana kemari, jutaan miliaran ada di kemah tidur tawa. Hanya untuk orang-orang yang rakus, orang yang selalu butuh perhatian, caper pada pemimpin. Wong tinggal mana mamanya pengen daging, boleh ayam bego, tidak protes. Gitu. Terkadang dia orang yang punya kekayaan tapi tidak bisa memilikinya, tidak bisa menikmatinya. Orang-orang itu tahu, karena mereka punya ternak, punya lembu, punya sapi, punya kambing domba, punya ayam. Mereka tidak bisa menikmati. Karena apa? Protes sama Musa terus. Aku butuh daging, aku butuh daging. Bahkan terkadang kita juga menjadi petani juga susah untuk menikmati apa yang kita punya. Gini mau betul. Terkadang kita punya ayam, wah tak boleh hemat-hemat, tuku ayam. Gimana? Tuku tak dikasih dibodoli lah, ogah proses. Dibodoli pun kesel loh. Enak sih ngomong bodoli mulu ketika ngobrol dan kok mulutnya betul meneng, seperti itu ngobrol. Jadi saya sampai terkadang guyon dewi kan ada yang nah bodoli kita juga orang ngomong, kok dan mulutnya betul meneng karena saya asiknya tuh. Sebenarnya ya baik-baik, terkadang kita bisa menikmati. Kita punya ayam, tinggal beli, tidak pengen ayam yo tuku daging sing wis dibeleh wong,
tinggal resiki, tinggal buboni, terkadang seperti itu. Mereka juga sama. Tapi kalau orang rakus sudah itu orang rakus. Mereka orang yang diproses Tuhan. Saudara, tetap memang ada prosesnya dulu. Yes. Amin. Tetap memang ada prosesnya dulu. Mungkin ada kita sedang tidak di atas angin, tapi memang proses Tuhan. Selalu ada pelangi di balik hujan. Amin. Amin. Selalu ada pelangi di balik hujan. Yang kedua, yang terakhir. Apakah kelihatan? Tulisannya ketok ya, jangan sampai hanya yang ngetok. Egosentris. Egosentris itu hanya berfokus pada diri. Saya nggak peduli orang lain. Saya nggak peduli Musa mau capek mau enggak. Saya nggak peduli Harun mau seperti apa ngurusi keimaman. Saya nggak peduli Miriam yang membantu kenabian. Saya nggak peduli orang ke-70 para tua-tua. Yang penting aku sama daging. Yang penting aku bisa seperti ini. Yang penting aku bisa berhasil dengan segala sesuatunya. I don't care buat orang lain. Yang penting aku. Itu orang egosentris itu seperti itu. Berpikir hanya untuk dirinya sendiri, nggak pernah peduli orang lain. Saudara, ini yang terjadi pada orang Israel pada waktu itu, orang-orang yang utama tadi. Orang yang tidak berpikir tentang yang penting aku. Ketika orang lain pada dalam pandangannya itu salah, maka dia membenci dan sangat benci. Orang egosentris itu orang yang sangat parah. Karena apa? Ketika fokus dengan dirinya. Jadi yang benar itu adalah dirinya sendiri. Jadi orang lain itu selalu salah dan salah. Ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Kita hidup bersosial, jangan sampai kita hanya berfokus pada egosentris kita. Kalau kita beregosentris dalam hidup kita akan menganggap orang itu selalu salah dan salah. Saudara, ini yang terjadi ketika mereka butuh makanan. Mereka ngamuk-ngamuk sama Musa, mereka marah-marah sama Musa. Kenapa? Nggak ada di depannya. Kalau mungkin umur 10 tahun ke bawah, kalau makan nggak dipakai nasi, oke lah masih anak-anak. Tapi kalau sampai 15 tahun ke atas, makan mamanya sudah ada di bawah tudung saji, tinggal buka, jumuk piring, jumuk entong, jumuk segon, enggon piringnya. Kalau nggak makan terus anak-anak. Jangan mau betul. Oh dari jalan gaya seperti itu kan nggak mungkin. Ini orang berpikir pada apa? Pada dirinya sendiri. Yang penting aku kecukupan, karena bodoh amat. Orang yang mengusahakan aku terserah. Yang penting aku. Ini terjadi sehingga Musa sampai pada waktu itu stres saya rasa. Sekalipun dia dibantu 70 tua-tua, tapi menghadapi orang yang ribuan orang Israel, saya percaya dia juga sampai stres. Saudara, pengorbanan Musa itu luar biasa. Dia selalu dimaki, selalu diumpat oleh orang Israel. Sampai hanya karena dia dianggap tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan dilarang Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Hanya gara-gara apa? Mereka butuh minum. Padahal dia pernah ada di Elim, di masa dan Meribah. Banyak Tuhan buat mujizat buat mereka. Tinggal ngomong sama batu, tapi Musa malah ngomong sama batu dan sambil marah, sambil pukul batu. Dan Tuhan berkata, kamu tidak menghormati kekudusan. Pada kerinduan Musa itu adalah dari tanah Mesir masuk tanah perjanjian ke Kanaan, menikmati tanah perjanjian. Tapi Musa tidak pernah mendapatkan tanah perjanjian. Dia harus mati di gunung. Dia harus hanya bisa melihat tanah perjanjian di gunung seperti ini. Saudara, hanya gara-gara orang Israel sing kakek pola. Jangan sampai saudara dan saya hidup dan matinya ngenes hanya gara-gara ngerentes ngerti ya? Kok kan pikiran ngerentes jangan kui masuk paturan salah nih kok ngerentes
Gratis. Wong kok kan pikiran itu saya kuru. Jadi ini bukan sing kuru jadi bukan pikiran. Aku akan kira lemu ya. Pak Anton kan pikiran ya. Iya Pak. Saudara, ketika orang yang pikiran gratis, saudara, berpikir dengan banyak sesuatu, yang terjadi apa? Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia juga menyalahkan hidupnya sendiri. Kenapa aku ambil pilihan seperti itu? Sampai hanya saking jengkelnya pikirannya kebak, saking stresnya, dia dianggap tidak menghormati keputusan Tuhan. Jangan sampai kita ambil salah sikap demi kita semua. Serahkan pada Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup. Sudah, terkadang kalau kita banyak pikiran, terkadang ada saja sakit. Sing sakit, asam murah lah, orang demikian mana? Sing sakit, oh lah. Kalau zaman dahulu kan sakit parah, nanti ini bobrok. Sakit apa? Bobrok. Saya kok bobrok. Padahal saudara kita tahu ini sakit ini, sakit ini, sakit ini, saudara. Hanya gara-gara masukan pikiran. Dan jangan sampai orang-orang yang duduk di sini orang yang sampai dirantes tadi. Amin. Jangan kita hanya menjadi orang yang dirantes tadi. Sikapkan pikiran hanya mati hanya gara-gara kata pikiran. Seorang semua pada Tuhan. Suatu ketika saya berada di kampung rambutan di daerah Ciracas, saudara-saudara. Saya pernah di sana dan ada seorang ibu. Dan dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." Beberapa hari saya sakit, bahkan sampai menurut saya darah. Doakan saya. Dia kata bahwa tanganku selalu seperti kayak ada tanah kuburan itu yang mau kok bilang ngerti ya. Nah tanah kuburan ini kan ngerti ya kok. Ya ngomong kan aja. Dia ngomong tanah kuburan saya nggak tahu seperti apa maksudnya. Lalu terus gimana? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan berkata, memberikan hikmat pada saya seperti ini. Doakan keluarganya. Loh, ini dia ngomong dia sakit sampai keluar darah kalau BAB, kok malah suruh doakan keluarganya. Dan saya waktu itu tanya pada ibu, "Bapak gimana?" "Bapak sakit, Pak." Terus anaknya ada berapa? Ada 3, Pak. Anak pertama gimana? Baru lulus kuliah, Pak. Saya pusing mikirkan anak yang pertama ini. Loh kenapa? Belum dapat pekerjaan. Kasihan aku, udah sana kemarin kerja belum dapat. Anak yang kedua baru mau masuk SMA, Pak. Pusing aku juga, belum punya uang untuk memasukkan anak ke SMA. Anak terakhir baru mau masuk SMP, Pak. Lah terus, nggak punya uang untuk 2 orang ini loh, Pak. Oh yaudah, tak doakan aja. Lalu saya berdoa buat ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkati permasalahan itu sehingga setiap masalahnya diberkati Tuhan dan diselesaikan Tuhan dengan cara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus selesai. Pendeta ini pada waktu itu ngobrol gini seperti ini, "Pak, doakan sakitnya, doakan masalahnya seperti itu." Tuhan tidak berkehendak buat sakitnya, tapi Tuhan bilang bahwa harus doakan dengan masalahnya. Piye tuh pendeta kejual, pokok dongane sakitnya mah dongane masalah seperti itu. Saudara, 1 minggu ibu gembala ini telepon, "Bapak terima kasih, ibu yang kemarin doakan sudah sembuh." Puji Tuhan. Saya bertanya, "Suaminya sudah sembuh?" "Sudah, Pak." "Anaknya yang pertama gimana?" "Sudah dapat kerja, Pak." "Anak yang kedua bagaimana?" "Sudah masuk sekolah SMA, Pak." "Anak ketiga bagaimana?" "Sudah masuk SMA, Pak." Puji Tuhan, tenang toh seperti itu. Kenapa tadi ibu tadi sampai kalau BAB keluar darah? Rantes. Mikirnya anak dan cucu sampai dia sakit. Jangan sampai saudara sakit hanya gara-gara rantes.
Saudara harus sehat. Amin. Yes. Karena masa depan itu masih ada buat kita. Saudara harus kuat. Yes. Karena masa depan ada tantangan tersendiri buat saudara saya. Saudara bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Rasa gratis. Karena Yesus ada dalam memberikan kekuatan yang baru dalam hidup. Mari bersyukur. Tuhan wajah bagi kita. Tetapi harus menjadi orang yang siap untuk diproses. Proses gak enak. Mereka orang-orang yang senantiasa hanya caper, hanya ingin cari perhatian orang lain, kan egosentris tapi mari lalui kita semua. Ibrahim mengajarkan kita
supaya kita tidak tamak, tidak rakus, dan tidak egosentris dan semua. Persiapkan hati masuk membaca Al-Quran. Tanpa pengorbanan Tuhan, semuanya sia-sia dari hidup ini. Persiapkan hati untuk masuk dalam jamuan. Yesus apa arti hidup? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi, ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik
Mari mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari mengangkat cawan kita. Demikian juga mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimateraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Katakan semua keinginan kepada Tuhan. Jika kau sakit, katakan kepada Tuhan, aku ingin sembuh. Jika kau sedang bertelisik, katakan Tuhan, aku ingin kuat. Jika kau sedang berbuat berat, Tuhan, aku ingin semua ini diringankan. Karena Engkau sangat berharga di mata Tuhan, yang mengambil rupa menjadi manusia saudara dan saya, supaya sakitmu disembuhkan, supaya letihmu dikuatkan, supaya bebanmu diringankan. Tanpa pengorbanan Yesus, semuanya sia-sia. Mintalah pada Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan untuk kesembuhanmu, untuk kekuatanmu, untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu, bisnismu, peternakan, pertanianmu. Minta Tuhan supaya hidupmu berhasil oleh Tuhan. Yes, minta Tuhan, minta Tuhan.